Jumpa kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Anda tidak perlu backing ketika sedang menunggak hutang kartu kredit. Pada kesempatan kali ini saya terpaksa melompati dulu untuk yang sesi 2 atau seri 2 di video yang berjudul menangkan berdialog dengan deskol dan menangkan berhadapan dengan depkol, diskon besar di depan mata part 2. Jadi video yang saat ini sedang Anda tonton, saya melompati yang part 2. Saya masuk dulu yang dengan judul yang saat ini sedang Anda putar videonya. Anda tidak perlu backing ketika sedang menunggak utang kartu kredit. Kenapa? Karena di masa-masa menuju hari kemenangan Idul Fitri, di masa-masa gencarnya datangnya debt call, itu banyak sekali yang dilakukan oleh strategi debt call. Ada debt call yang menggunakan strategi langsung oposisi. Oposisi itu artinya dia 100% memihak bank yang saat ini dia ditugasi oleh bank untuk melakukan penagihan hutang kartu kredit pada debiturnya. Bisa melakukan cara yang arogan, premanisme, bengis, membuli, menggertak, mengancam. Tapi ada yang bersikap melihat situasi dari debitur yang saat ini sedang ditagih. Dan saya amati dari banyaknya klien atau penonton pemirsa kanal YouTube Omah Solusi Indonesia ataupun kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation, khususnya keluarga besar Omah Solusi Indonesia, bahwa pada minggu-minggu terakhir menuju ke hari kemenangan, karena ini sudah tanggal 3 April, artinya ini dah minggu-minggu terakhir untuk menuju ke hari yang fitri, Idul Fitri. Itu saya mendapatkan laporan, saya mendapatkan curhat bahwa debt call ini main bagaikan bermata pisau dua. Ketika mungkin melihat debiturnya yang ditagih itu memang tidak mempunyai kemampuan bayar seperti yang telah dikasih guidance oleh bank, pihak bank atau bagian collection department. Misalkan kalau satu kali bayar dulu itu, sekali bayar lunas itu misalkan di angka 20 juta, misalkan begitu. Atau misalkan untuk cicilan minimumnya tiap bulannya itu misalkan di angka 800.000. Atau misalkan paling tidak bayar 1 bulan ini dulu itu misalkan juga di angka yang dimana nilainya disimpulkan oleh debt call itu tidak kuat untuk dibayarkan oleh sang debitur.
Artinya kan sebenarnya kan debt call ini kan mengalami suatu jalan buntu. Jalan buntu artinya debitur mau diapa-apakan juga tidak bisa untuk membayar atau memang kemampuan bayarnya tidak ada. Nah, di sini ini yang permainan kedua dari debt call. Jadi debt call itu awalnya mungkin galak dulu, awalnya idealis, yaitu membela untuk pihak bank. Tapi ketika melihat situasi dari debiturnya itu tidak mampu, dia bisa berbalik arah dengan menawarkan sebuah tipu muslihat. Saya langsung katakan poin tipu muslihat, karena tidak lain dan tidak bukan bahwa apa yang ditawarkan oleh debt call tadi itu sudah barang pasti adalah tidak dijamin kelancarannya, tidak dijamin, tidak ada garansi, istilahnya tidak ada garansi bahwa apa yang dia janjikan itu akan berjalan mulus apa adanya. Dan di sini mereka tidak jarang menawarkan diri sebagai backing. Backing itu pelindung. Udah begini aja Pak, Bapak bayar tiap bulan 800.000 tidak bisa. Bapak bayar satu kali bayar 20 juta yang tadi saya umpamakan 20 juta juga tidak mampu. Dan daripada Bapak itu istilahnya nanti dikerjain oleh rekan-rekan saya, didatangi oleh saya ataupun teman-teman saya yang lebih galak, lebih bengis, lebih arogan, lebih preman, sudah saya menawarkan untuk membackup Bapak. Backing itu membackup Bapak. Jadi nanti datanya Bapak ini saya skip. Saya skip tuh saya hapus. Jadi nanti kalau ada kolektor yang datang lagi, misalkan bukan saya, ini misalkan di video ini yang saya ceritakan ini yang menawarkan jasa ini misalkan Tukijo. Kalau yang datang itu bukan saya Tukijo, tapi Paimin, Bapak tinggal sebut nama saya. Saya sudah dihandle sama Tukijo. Dan saya garansi si Paimin nanti akan tidak melakukan penagihan. Tapi pasti ada syarat dan ketentuan berlaku. Bapak mau ndak untuk membayar jasa keamanan untuk Bapak agar tidak diganggu oleh kolektor siapapun dia dengan memberikan imbalan kepada saya. Dan di sini ini sudah bisa dibaca oleh debt call. Boro-boro satu kali bayar 800.000. Tidak mungkin debitur ini mampu, wong diajak cicilan 800.000 minimal aja tidak bisa. Dan dia bisa jadi menawarkan seperti yang sudah diceritakan ketika ada klien menelpon saya, mengatakan tiap bulan Bapak setor sama saya uang keamanan 250.000 saja. Dan ketika setelah Bapak sudah setor saya tiap tanggal, misalkan ini tanggal 3 April, berarti nanti setor lagi 3 Mei, berarti setor lagi tanggal 3 Juni dan seterusnya. Saya setiap bulan, setiap tanggal 3 akan ke sini, Bapak memberi saya uang 250.000
dan Bapak aman dari gangguan kolektor. Pastilah yang dianggap aman dari gangguan kolektor itu adalah gangguan kolektor lapangan. Dan saya memberikan jawaban kepada klien bahwa bisa jadi, saya katakan bisa jadi, artinya saya tidak memojokkan, tidak memvonis. Dana 250.000 itu nanti untuk bersaweria, saweran. Jadi kalau sudah deal-dealan dengan antara debt call dengan debitur, itu yang tadi saya katakan tadi itu bahwa si pembekeng Tukijo ya tadi ya, saya ibaratkan Tukijo ya. Tukijo ini akan mendeklar ke semua rekan-rekannya sesama debt call. Tempatnya Pak Hani yang handle aku. Nanti kamu paimin kalau kamu dapat surat tugas dari bank untuk menagih Pak Hani, kamu hubungi aku, Tukijo. Nanti paimin akan diberi sama Tukijo 250.000 ya, dibagi aja. Misalkan ini saya anggap debt call-nya tidak serakah. Taruh eding 125. Dan apakah ini mulus? Apakah ini satu way out yang baik? Apakah ini sebuah MOU atau perjanjian yang menyelesaikan perkara hutang Anda? Saya jawab dengan tegas kepada klien yang bertanya bahwa ini bukan way out. Ini bukan solusi yang terbaik. Bahkan di awal video saya katakan tidak ada garansi, karena sesama debt call tadi itu juga akan berhitung, berkalkulatoria, menghitung. Kalau saya manut atau katakanlah saya itu nuruti Tukijo, nek nagih debitur ini saya dapat 125. Nanti mereka berdua tuh ada dua opsi, dua kemungkinan. Mensabot. Kenapa saya katakan mensabot? Karena Anda lupa bahwa debt call itu mempunyai masa tugas untuk menagih seorang debitur, dan itu selalu di rolling. Misalkan periode 1 April biasanya 3 bulan itu paling cepat, paling lama 6 bulan, berarti Mei, Juni, Juli. Kalau 3 bulan berarti sampai dengan 31 Juli. Tapi kalau misalkan rollingnya tuh 6 bulan, berarti ya Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Artinya 30 September itu si Tukijo sudah selesai tugas, dan dia tidak punya hak terhadap debitur yang saat itu sedang deal-dealan dengan si Tukijo. Dan akan digantikan, bisa jadi paimin, bisa jadi paijo, bisa jadi bagong, bisa jadi yang nagih gareng, dan banyak lain hal. Dan yakinlah pada saya bahwa dedikasi atau karakter atau watak antara debt call itu beda-beda.
Ada yang idealis, ada yang tidak idealis. Ada yang sifatnya mengambil kepentingan pribadi, ada yang sifatnya adalah menjalankan tugas dengan baik. Dan akan ada mungkin Bagong yang punya dedikasi yang luar biasa, ketika diajak deal-dealan sama Tukijo, nanti kalau kamu nagih Pak Hani, kamu tak kasih 125.000 lompatono Pak Hani. Itu bisa jadi ditolak oleh misalkan tadi Bagong atau Gareng, yang memang dia punya dedikasi dan dia juga sudah berhitung, ngapain kalau debitur bayar 250, saya cuma dapat 125, padahal Tukijo ini sudah tidak punya hak untuk nagih Pak Hani. Dan bisa jadi dia tamaknya keluar. Bagong ini kamu malah bahkan bisa terjadi kamu ternyata kong kali kong main dari belakang dengan Tukijo bayar 250.000 toh tiap bulan toh, malah dibongkar permainan kotor ini. Dan kalau kita bicaranya mau bicara pasal pidana, tapi ini tidak mungkin terjadi. Saya katakan ini tidak mungkin terjadi, jadi Anda tenang saja, tapi kebodohan Anda ini akan Anda sadari ketika sudah terlanjur beberapa bulan, karena penyesalan itu selalu datang di belakang. Kalau datangnya di awal namanya pendaftaran. Jadi ketika nanti itu misalkan Anda sudah deal-dealan sama si Tukijo sampai bulan ke-6, bulan ke-7 mungkin masih aman, damai, sentosa, bulan ke-9 atau bulan ke-10 pun nanti itu sudah tidak mempan. Daripada Anda kehilangan uang 250.000 kali 6 bulan atau 7 bulan, lambok yao Anda tabung dulu, Anda sisihkan untuk nanti negosiasi dengan bank. Dan satu lagi yang perlu Anda ingat, satu lagi yang perlu Anda cermati dan Anda masukkan dalam mindset, bank itu tidak bodoh. Kalau misalkan tadi Tukijo tidak bisa menaklukkan Gareng atau Bagong tadi itu tidak jarang Tukijo tadi membuat cara men-skip data. Debitur pindah alamat, debitur tidak ditemukan, sehingga kan setiap kali laporan kedatangan itu kan selalu ada report yang harus mereka laporkan. Mungkin Tukijo bisa gandengan dengan Paijo, Paino, sehingga ketika Tukijo melaporkan debitur pindah alamat, Paino juga mengatakan debitur pindah alamat, dan satu lagi kolektor juga mengatakan pindah alamat. Apakah bank mau banyak percaya begitu? Tidak. Ingat, data Anda ini diperjualbelikan oleh bank kepada sebuah PT pihak ketiga. Dan ke pihak ketiga ini juga pasti money oriented. Inginnya adalah untung. Jadi kalau misalkan bisa kong kali kong dengan 4 kolektor sekalipun, debt sekalipun, mungkin kolektor yang ke-5 atau kolektor yang ke-6 atau kolektor yang ke-7 pastilah tidak mau hanya mempercayai dari report yang ada di dalam sistem collection department. Mereka akan cross check ulang ketika
ke alamat yang dituju sudah katakan pindah, itu dia akan datangi alamat yang terlampir. Dan nanti belang Anda sebagai debitur yang kong kali kong, yang kerjasama untuk dibekengi oleh debt call tadi, juga akan terbongkar. Dan inti dasarnya adalah kanal YouTube Omah Solusi Indonesia ini pun juga jangan pernah Anda anggap sebagai backing. Kami itu tidak pernah membekengi debitur yang saat ini sedang menunggak. Kami itu bukan sebuah komunitas yang membekengi atau mencari pamrih agar supaya tidak bayar hutang. Tapi kami ini adalah menciptakan sebuah komunitas yang mengajarkan menata manajemen stres ketika sedang menunggak hutang dan ketika kondisi perekonomiannya memang sedang tidak baik-baik saja. Itu caranya untuk menghadapi debt call itu harus bagaimana kami berikan true story atau realitas, atau bukan lagi sebuah teori tapi adalah sudah contoh otentik atau bukti otentik. Dan kami juga memberikan contoh otentik atau bukti otentik ketika Anda diganggu oleh debt call. Dan di sini artinya bahwa kami ini ingin mengajak, ingin menyadarkan Anda dari banyak macamnya pembodohan masyarakat yang saat ini sedang terjadi, terutama di bulan gencar-gencarnya musim debt call. Ketika menuju ke Idul Fitri, ketika menuju ke akhir tahun atau Natal atau tahun baru, itu adalah bulan-bulan gencarnya datangnya debt call. Dan sudah terbukti bahwa dari masukan beberapa klien yang beberapa minggu ini sudah masuk, maka dari itu saya lompati untuk yang part 2, yang harusnya hari ini saya merencanakan untuk membahas untuk yang bagian kedua, menangkan tadi judul yang video yang sudah saya upload minggu kemarin. Tapi di sini saya punya beban moral bahwa walaupun ini mungkin sedikit terlambat, karena saya baru dapat laporannya juga baru minggu-minggu ini, bahwa debt call zaman now ini dia lebih pandai mengatur strategi. Kalau dikasar tidak bisa, dialus debiturnya, dialus, diajak berteman. Dan saya tidak pernah mengatakan, saya tidak pernah menegaskan bahwa pertemanan itu adalah baik atau jelek. Ada satu kata pepatah, 1000 teman adalah kurang dan 1 musuh adalah terlalu banyak. Tapi itu tidak bisa Anda terapkan ketika Anda sedang menunggak hutang kartu kredit. Karena ketika memang Anda sedang menunggak hutang kartu kredit, posisi Anda dengan debitur, sebagai debitur yang sedang menunggak, dengan sang kreditur mengutus kolektor, baik itu kolektor debt call yang mendatangi Anda, baik itu kolektor debt call yang menelpon Anda, itu adalah oposisi. Jadi tidak bisa bagi saya, kalau Anda mau menurut saran saya, tidak ada ceritanya di 11 tahun saya menunggak hutang kartu kredit ini saya berteman dengan debt call ataupun saya berteman dengan debt call. Jadi
tidak artinya saya tidak menghormati mereka. Saya tetap menghormati mereka. Tapi yang namanya untuk berteman, bertegur sapa sampai dengan misalkan kongko ya, kongko bahasa Jawanya kongko, kalau bahasa Indonesianya itu curhat apa ya. Istilahnya kalau ngobrol ngalor ngidul gitu saya tidak pernah. Ngobrol ngalor ngidul tuh membicarakan hal-hal yang tidak perlu. Jadi kalau saya dengan debt call yang datang ya sudah, to the point, saat ini saya belum mau bayar, selesai. Ketika mereka berbahasa basi, ada kerjaan apa, kira-kira mau dibantu jualkan apa, saya tidak pernah memberikan sebuah sambutan. Saya lebih banyak sedikit bicara, karena satu kali lagi bahwa ketika kita sedang menunggak utang itu memang kita adalah oposisi, bukan musuh loh ya. Oposisi itu artinya memang bertolak belakang antara job desk-nya dia dengan kondisi yang saat ini sedang kita alami. Oleh karena itu saya tegaskan untuk kesekian kalinya bahwa Anda tidak perlu berkompromi atau mengadakan sebuah perjanjian perbekeng-bekengan. Kalau ditagih bank, ada yang nagih lainnya saya, nanti bapak saya backup. Katakan saja yang nagih Tukijo, yang lainnya pasti mundur. Atau nanti bapak alamatnya tak hapus. Jalan Patimura nomor 34 sudah tidak ditemukan yang namanya Pak Hani. Pak Hani sudah pindah luar kota. Itu mungkin 1, 2 debt call, 3 debt call masih bisa diajak kong kali kong. Tapi itu tidak akan sempurna berjalan bagaikan ada garansi. Nanti entah debt call yang kesekian atau keberapa, dimana memang debt call yang Anda sedang kontrak dengan dia backing itu memang sudah tidak punya wewenang untuk melakukan penagihan pada Anda, sehingga bank itu tidak bodoh dan diperjualbelikan itu adalah silih berganti. Sudah saya katakan paling cepat 3 bulan, paling lama 6 bulan. Dan itu artinya ketika Anda tidak mau mengikuti saran seperti yang saat ini video yang Anda tonton, penyesalan Anda itu akan datang terlambat. Akan sudah banyak uang yang Anda hambur-hamburkan sia-sia, dan itu hanya untuk tentram sesaat. Daripada itu Anda lakukan, mending Anda kumpulkan, dan nanti pada saat waktunya tiba, Anda satu-satunya cara untuk menyelesaikan perkara Anda ya mendatangi kantor cabang bank penerbit kartu. Langsung ke bagian collection department tanpa adanya makelar. Anda mengutarakan bahwa saat ini sudah siap dana sekian, mau ndak untuk dibayar. Kalau mau ya ayo kita selesaikan, keluarkan surat persetujuan nilai yang kita sepakati, dan segera kalau sudah ada surat kesepakatan Anda bayarkan, dan segera Anda mendapatkan surat keterangan lunas. Kalau tidak mau ya what do you want? Itulah video yang saat ini saya dahulukan. Kiranya walaupun sudah 1 minggu menuju Idul Fitri, video ini bisa menjadi bekal untuk masa-masa ketika gencarnya kolektor penagihan sedang terjadi. Jangan letih dalam menghadapi kehidupan ini, jangan pernah menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.